Halo Otakers, kembali lagi di channel kita Utak-Atik Otak. Nah Otakers, pastinya kamu sudah tahu kan kalau penyerbukan merupakan jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Proses reproduksi tumbuhan berbiji tergantung dari penyerbukan ini. Jika penyerbukan berhasil, maka akan tumbuh buluh yang akan masuk ke saluran putik. Kemudian akan menuju ke bakal biji dan selanjutnya terjadilah proses pembuahan. Penyerbukan ini berdasarkan asal serbuk sarinya dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, kemudian penyerbukan silang, lalu ada penyerbukan tetangga, dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas semua kategori penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dan juga berdasarkan perantaranya. Nah, pada video kali ini kita hanya akan membahas apa itu penyerbukan bastar, mulai dari pengertian, ciri-cirinya, dan juga contohnya. Yuk, mari kita simak video ini sampai selesai. Penyerbukan bastar mempunyai nama ilmiah hibidrogami. Penyerbukan bastar ini merupakan penyerbukan yang terjadi saat serbuk sari jatuh di kepala putik. Serbuk sari ini berasal dari bunga atau tanaman lain yang jenisnya berbeda. Akan tetapi hanya bisa terjadi pada tanaman yang masih dekat hubungan kerabatannya. Contoh penyerbukan bastar pada bunga dan jenis tanaman lain yang masih satu rumpun adalah serbuk sari cabai rawit kecil jatuh pada putik cabai hijau. Contoh lainnya penyerbukan ini adalah jambu biji yang berdaging putih melakukan penyerbukan pada jambu biji berdaging merah. Ciri-ciri penyerbukan bastar. Proses penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan dalam perkembangbiakan secara generatif sudah pasti berbeda-beda. Hal ini tergantung dari ciri khusus pada setiap spesiesnya. Ciri-ciri penyerbukan bastar adalah yang pertama, serbuk sari dan kepala putik berasal dari spesies yang berbeda. Kemudian untuk hasilnya bisa berupa spesies baru. Oke, selanjutnya, kenapa sih tanaman ada yang tidak bisa melakukan penyerbukan secara mandiri? Adanya proses penyerbukan dan mendapatkan pembuahan yang akan menambah jumlah varietas tanaman. Nah, beberapa jenis tumbuhan yang tidak bisa melakukan penyerbukan secara mandiri dikarenakan beberapa alasan. Apa saja? Yang pertama karena deiosis. Apa itu? Jadi deiosis ini adalah alat kelamin jantan dan alat kelamin betina terdapat di individu yang berbeda, seperti tanaman melinjo dan juga tanaman salak. Alasan yang kedua karena adanya dikogami. Jadi, putik dan serbuk sari suatu bunga masaknya tidak bisa bersama. Bila serbuk sari suatu bunga masak lebih dulu daripada putiknya disebut sebagai protandri. Contohnya saja bunga jagung, seledri, dan juga bawang bombay. Begitu pula sebaliknya, jika putik suatu bunga masak lebih dulu dari serbuk sari, disebut sebagai protogini. Misalnya bunga coklat dan juga alpukat. Alasan yang ketiga adalah herkogami. Herkogami ini adalah serbuk sari dari bunga tidak dapat jatuh ke kepala putik tanpa bantuan manusia ataupun hewan, seperti halnya bunga anggrek dan juga vanili. Alasan yang terakhir adalah heterostili, di mana heterostili ini bunga yang memiliki benang sari dan tangkai putik tidak sama panjang. Contohnya nih pada kopi, kaca piring, dan juga kina. Oke Otakers, itulah sedikit ulasan singkat tentang penyerbukan bastar, mulai dari pengertiannya, contohnya, dan juga ciri-cirinya. Serta tadi kita sudah membahas beberapa alasan mengapa bunga tidak dapat melakukan penyerbukan secara mandiri.
Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan sampai lupa ya untuk teman-teman mainkan kuis dan baca artikelnya hanya di website kita utaatiotak.com. Dan jangan lupa ya, kalau kamu suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Lalu yang belum subscribe, yuk buruan subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam dari Sabang sampai Merauke.